Kalau definisi anak sudah tepat, tapi jangan disebatkan lagi ada tambahan kata di setelah anaknya gitu. Iya Pak, kalau seandainya Bapak sebagai anak dibilang orang tuanya itu, orang akan merujuk anak kandung Pak, kecuali ada tambahan kata anak tiri, anak angkat, kan gitu. Yang namanya Rifa, ini si Arum ini anak Rifa, nggak ada orang kan nanya anak apa kalau udah dibilang ya anak gue, anak kandung. Tapi kalau misalnya si Jai ini anaknya si Rifa, karena orang nggak pernah lihat aku ngelahirin dia, orang nggak tanya anak, pasti ada pertanyaan, oh ini anak angkat. Nah, masalahnya ketika orang-orang berkata di situ, konteksnya itu menurut Anda itu anak apa? Anak kandung, anak tiri. Kalau anak tiri kan nggak ada tertulis anak tiri, tapi orang cuma bilang Yesus adalah anak Yusuf. Maka secara rasio pasti orang mengatakan bahwa dia anak kandung. Kenapa? Karena Maria itu suaminya Yusuf. Nah, secara rasio. Nah, masalahnya adalah ketika orang menganggap bahwa Yesus itu adalah anak kandung Yusuf, orang tersebut benar nggak? Benar kata Anda, otomatis berarti Yesus anak kandung. Anda paham nggak konteks obrolan saya ini? Paham konteksnya. Nah, kita baca nih tulisannya, premisnya Yesus anak Yusuf, itu kan ya. kan begitu tuh. Orang kan menganggap nih Pak, kan orang-orang pada zaman Yesus itu bilang nih, Yesus itu anak Yusuf loh. Ya. Kan nggak mungkin bilang anak tiri kan namanya dia suami istri tuh, anak kandung dong. Kecuali ada anak tiri, dia anak tiri loh gitu, baru tahu kita. Nah, orang yang bilang bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf, itu dia dalam keadaan berkata benar atau berkata keliru? Iya, begini Ibu Rifa. Argumentasi yang Ibu Rifa tadi sampaikan, saya sudah setuju benar ketika dibaca Yesus anak Yusuf. Maka ketika si pembaca, berarti benar dia anak Yusuf? Betul, anak iya anak. Iya anak. Oh ya udah. Kalau itu dia bukan hasil Roh Kudus berarti. Bukan. Ini makanya saya bilang supaya kita nih satu frame, satu frekuensi. Makanya saya mau sama satu frekuensi sama Bapak. Anak di situ anak apa gimana? Kalau begitu saya ubah metodologinya dulu ya. Oke, silakan. Dulu metodologinya saya sampaikan bahwa Yesus itu bukan hasil biologis antara Yusuf dan Maria. Itu dulu. Oke, berarti salah itu orang-orang yang menganggap bahwa dia anak Yusuf ya. Makanya saya bilang kalau anak di situ artinya inilah anak yang diberikan dari penciptanya kepada Maria dan Yusuf. Anak pungut maksudnya, anak yang dikasih. Itu pasti dikembalikan kepada pembacanya. Jadi kalau orang membaca maka dikembalikan ke pribadinya untuk menafsirkan, itu sah-sah saja, nggak ada salah itu di situ. Jadi kalau Tuhan yang kasih nih Pak, tapi beda Pak. Kalau Tuhan yang kasih anak ke saya melahirkan tuh anak kandung saya. Tapi kalau Tuhan kasih orang lain yang melahirkan, berarti itu anak pungut saya. Tuhan mengasihinya kan melalui rahim Maria. Nah, masalahnya ada keterlibatan Yusuf nggak di situ? Maksudnya ada nggak kerja sama Yusuf? Premisnya jadi problematik ketika ada sambungan dari emang problematik anak, gitu loh. Yang saya ingin tahu tuh, Yesus itu anak apanya Yusuf? Kalau anak tiri kenapa nggak tertulis? Di situ kan cuma anak doang, ya kan? Kan di situ kan gini Pak, kita sedang membicarakan anggapan orang loh. Kita lagi nggak bicara tentang Tuhan berfirman, tidak. Kalau Tuhan berfirman, ngapain kita bicarakan? Udah pasti absolut lah benar. Kalau Tuhan bilang anakku yang itu berarti anak Tuhan. Kita bicara ini kan pandangan orang nih, kata orang menurut anggapan orang, kata si Lukas nih. Si Lukas lagi nyatetin nih pandangan orang nih. Ya. Orang-orang bilang, tahu nggak kalian, si Yesus itu loh anak Yusuf itu. Nah, maksud saya, menurut abang tahu nggak orang itu bilang anak apa? Anak kandung, anak tiri atau anak angkat? Otomatis kan orang menganggap anak kandung kan? Benar nggak? Betul nggak? Nah, lalu saya tanya, ketika ada orang-orang tetangga Yesus ini bilang Yesus itu bapaknya Yusuf, mereka itu sedang mengatakan sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah? Lalu abang bilang itu benar. Wah, berarti dia benar-benar anak Yusuf, kan begitu. Kalau dia anak hasil biologis berarti bukan kandung Roh Kudus, beda sama Nabi Isa gitu loh. Oke, coba kita rubah lagi pandangannya ya. Rubah lagi metodenya. Oke. Bentar aku ya 6 sisi gitu ya. Ya, kubus. 6 sisi. Ajarkan aku berpikir seperti kubus, aku nggak ngerti cara berpikir seperti kubus, Bang. Enggak, karena gini, dalam kristologi itu ada namanya aku soalnya Bang ya, maaf ya Bang ya, aku izin ya, aku nggak bisa berpikir seperti kubus. Enggak membelokkan ya Allah, Abang jangan bukan. Aku cuma bertanya, kok dibelokkan? Begini berupa.
kubus itu kan punya 6 sisi ya. Nah, ketika kita berpikir dari satu sisi, maka kita bisa juga memandang dari sisi yang lain supaya mendapat angle secara komprehensif. Itu loh maksudnya. Yaudah, Dari kita situ- dari sisi yang mana nih? Kak, Ya, kita dari terserah, sisi gitu. penulis kitab, dari sisi yang orang yang berprasangka, dari sisi Kristen, atau dari sisi orang yang berakal? Dari sisi apa kita mau bahas nih? Sisi dogma. Makanya, bukan. Nah, jangan dulu dogma lah. Sekarang kalau kita udah bicara Oke, sisi nanti apa? Nggak ada pembicaraan, nggak ada. Ya, diskusi, abang kan? deh, abang dulu. Abang dulu deh. Abang ambil dari sisi yang mana? Kalau saya misalnya dari sisi, kalau saya bertanya dari sisi pembaca, karena saya pembaca Ya, Bible ya. Saya coba Dari saya sisi coba masuk di pembaca, situ, baca. Oke. Kita Oke, dari masuk di situ baca. ya. Masuk Dari ya? sisi pembaca, Baca. ya. Oke. Oke, saya sampaikan. Oke, masuk ya. Si pembaca adalah saya membaca tekstual yang ditulis oleh Lukas. Si Lukas menceritakan pendapat orang lain tentang Yesus itu anak siapa. Maka Lukas menjelaskan bahwa menurut anggapan orang, Yesus itu adalah anak Yusuf. Maka sebagai seorang pembaca saya bertanya-tanya nih, ini anak apa? Anak kandung atau anak tiri? Satu itu. Yang kedua, anggapan orang ini benar atau enggak ya? Karena kalau orang beranggap belum tentu benar ya. Bapak menganggap kalau bapak kaya belum tentu benar kaya loh. Saya menganggap bahwa saya ini adalah orang yang dicintai manusia belum tentu loh. Artinya anggapan itu belum tentu benar. Itu hanya asumsi pribadi. Maka dua pertanyaan itu dari sisi pembaca ingin saya Bapak posisikan juga dari Bapak. Menurut Bapak sebagai pembaca Bible, ketika dikatakan Yesus anak Yusuf itu anak apa? Nah, argumen pendukungnya dari mana? Kemudian pendukung argumen gitu. Yang kedua, di situ dikatakan bahwa menurut anggapan orang. Pertanyaan kedua, apakah anggapan orang itu anggapan yang benar atau anggapan yang keliru? Ya, silahkan Bapak sampaikan. Oke, metodologinya sepakat kita dari sisi pembaca ya, di situ ya kita kunci. Jadi Iya. Yesus anak Yusuf. Yesus anak Yusuf. Nah, Ibu Yuni membaca, maka akan terjadilah versi Ibu Yuni. Nah, saya membaca akan terjadi versi saya. Orang lain membaca akan terjadi versi orang lain. Nah, kalau kita lakukan yang namanya sampling atau misalnya jajak pendapat, maka apakah kemungkinan anak di situ adalah anak kandung atau anak tiri atau anak pungut atau anak apapun itu, maka tergantung populasi yang disampling. Kalau misalnya yang disampling adalah Kristiani, maka disebut di situ adalah anak yang diberikan Tuhannya kepada Maria dan Yusuf, kan begitu. Tapi kalau kita sampling dari non Kristiani, maka interpretasinya juga berbeda, bisa sebagai anak pungut atau anak tiri atau anak yang sejenisnya, begitu Bu Rifa kalau dari sisi pembaca. Gitu. Oke. Udah paham. Berarti kalau dari sisi Kristen, gitu. ya, berarti dari sisi Kristen itu bukan anak kandung, tapi bisa jadi anak tiri dan anak pungut. Nah, maka secara konsekuensi logik, orang yang menganggap bahwa dia anak kandung itu salah. Berarti salah itu, silsilahnya salah itu. Bukan begitu resultnya. Bukan begitu resultnya kalau dari sisi iman Kristiani. Kan konsekuensi logiknya gitu, Pak. Ya, Itu kan di iman Kristiani itu kan kebebasan alam berpikir manusia itu. bukan Kalau ada konsekuensi anak- logik, Pak. Betul. Kalau Bapak Begitu, itu, Bu Rifa. misalnya Bapak dibilang orang anak Prabowo, ternyata Bapak bukan Bapak kandung, berarti sisilah Bapak sampai ke keluarganya Pak Prabowo itu bukan sisilah asli Bapak, tapi sisilah salah gitu, sisilah keliru. Karena Bapak tidak ada kaitan dengan Pak Prabowo, karena yang namanya sisilah itu genealogi itu hubungan darah hasil biologis. Saya nggak tahu deh, apakah ada silsilah yang dibenarkan tanpa hasil hubungan biologis? Secara hukum misalkannya, sejak ya coba bisa nggak kasih ke saya itu? Yang mana itu? Ada. Oke, Kapan itu terjadi? Nanti dulu lah yang kedua, yang terakhir ya. Jadi kalau disampaikan ke saya, Enggak, ditanya, tunggu tuh. Kalau seandainya dia bukan anak kandung bisa gitu. Nih Bapak punya istri Bapak janda, punyalah anak satu. Maka si anak perempuan ini sampai ke keluarga nenek moyang Bapak, silsilah dia. itu Kan saya anak jawab tiri. ya. Itu aja saya jawab dari sudut pandang hukum ya. Saya jawab itu. Saya cuma mau ambil satu konklusi tadi. Kalau saya diminta pendapat, dijajak pendapat, Yesus ini anak siapa? Maka saya katakan nih, Yesus itu adalah anak yang diberikan kepada Maria dan Yusuf. Kalau Maria kan anak kandungnya, Pak. Kalau Yusuf anak Jelas, kandungnya karena atau dia bukan? melahirkan.
Kalau Yusuf anak kandungnya bukan. Kalau Yusuf bukan Nah, anak berarti kandung, keliru itu. tapi Wah, salah Maria itu anak kandungnya, orang-orang karena itu. Maria yang mengandung, gitu loh. Iya, tapi kan di Lukas 3:23 itu kan bukan anak Maria dikatakan, anak Yusuf. Berarti salah itu, Memang. orang ngada-ngada itu orang itu. Anak tiri maksudnya itu, anak tiri. Maksudnya bukan anak kandung ya, guys. Jadi silsilahnya salah itu, guys. Oke lah, kita coba ya. Yang terakhir saya coba jawab dulu masalah silsilah tadi ya. Kalau kita tarik, Nggak, saya mau minta pendapat Bapak. Menurut pendapat Bapak, apakah dibenarkan silsilah ke Bapak tiri? kalau secara hukum bisa, Pak Bu. Kalau dalam konteks KUHP bisa, kenapa tidak? Secara hukum, berarti Yesus ini Oke, berarti Yesus ini mesianiknya bukan secara asli dan esensi dan ontologis ya, bukan secara silsilah beneran ya, tapi silsilah hukum yang dibuat. Nah, pantaslah orang Yahudi nggak terima Yesus. Orang dia bukan anak kandungnya Daud, cuman secara hukum dibuat-buat. Hukum itu kan buatan manusia. Pantaslah orang Yahudi marah sama Tadi Yesus, saya udah jawab salib di itu. awal. Sebenarnya silsilah itu dari Abraham, Yakub, Ishak, Yehuda itu sudah cukup sebenarnya menggambarkan silsilah Yesus itu sendiri, gitu loh. Itu Ya, sudah tapi kan cukup. Yesus kan nggak punya silsilah harusnya, Pak. Dia kan nggak punya bapak kandung. Artinya dia tidak memenuhi nubuatan silsilah sampai ke Daud. Kan Bapak bilang nih, orang Yahudi itu menunggu Mesias yang harus anak kandung dari keturunan Daud, kan gitu. Lah, Yesus bukan anak kandung dari keturunan Daud. Orang dia nggak Kalau punya Yahudi, bapak, berarti dia kalau nggak bisa begini, dikatakan begini, Mesias. Begini, ini ada dua konteks yang berbeda. Orang Yahudi tidak menerima Yesus Apa itu tuh? bukan karena silsilahnya, bukan karena Enggak, kalau silsilahnya. bukan, kita gini loh, aku tahu kalau itu. Yang aku bilang tuh gini, kalau Mesias itu benar-benar Mesias karena dia keturunan Daud, maka Yesus itu bukan Mesias yang asli menurut orang Yahudi. Maka orang Yahudi kalau menghabisi nyawa Yesus, mereka nggak berdosa karena mereka menunggu Mesias yang keturunan Daud. Lah, Yesus bukan keturunan Daud secara genealogi asli. Itu cuma genealogi palsu, hukum manusia yang dibuat-buat manusia. Oh iya, bapak tiri, ya udah bisa aja deh. Itu kan hukum manusia, bukan hukum Tuhan yang adalah darah. Maka secara asli, the realnya Yesus tidak berhak dikatakan Mesias karena dia bukan keturunan Daud secara asli. Iya, Hanya hukum manusia aja yang membenarkan dia keturunan Daud gitu. Tetapi saya perlu sampaikan di sini, bangsa Israel itu tidak menerima Yesus bukan karena silsilahnya. Iya, kita nggak bahas itu, Bang. Kita membahas bahwa orang-orang Israel menunggu Mesias yang nenek moyangnya Daud ya, bapaknya harus sampai ke Daud. Karena kan Bukan, dia bicara yang tentang keturunan terakhirnya itu dari Daud. Lah betul, lah Yesus bukan keturunan Daud. Kan yang keturunan Daud kan bapak tirinya. Kalau Yesus sendiri kan bukan keturunan Daud. Yang keturunan Daud ya si Yusuf. Harusnya Yusuf yang disalibkan jadi Mesias. Karena yang punya silsilah sampai ke Daud tuh si Yusuf. Ya, itu Yang punya versi silsilah, Yahudi. the real yang punya silsilah sampai ke Daud tuh Yusuf. Makanya orang Yahudi nggak mau terima Yesus. Orang dia ternyata pantesan, wajar sih orang Yahudi nggak terima. Harusnya tuh orang Yahudi terima Yusuf jadi Mesias karena yang punya silsilah sampai ke Daud tuh Yusuf, bukan Yesus. Wajar sih Yesus Yusuf. tidak diterima sama orang Yusuf Yahudi. Yusuf bukan Yusuf yang dipilih itu, masalah kan di situ. Jadi Yesus itu Makanya keturunannya agak itu kalau mau lain. ditarik ke Ini Israel yang itu dari lucunya. Marianya, gitu loh. Di mana Maria dikatakan keturunan ya Daud? Di mana tertulis? Daud itu kan keturunannya kalau ditarik kan dari Ishak. Di mana Bapak tahu? Mana tertulis? Di mana Di kita Lukas bisa itu temukan sendiri, silsilah Lukas. Maria? Mana? Di Lukas berapa? Lukas. Ya di Lukas berapa? Lukas Nah, 3 ayat begini. 23. Maria kan saya udah bilang premisnya adalah Maria keturunannya itu ditarik dari Abraham sampai Ishak saja. Enggak, janji saya kita tanya itu deh. sudah Enggak, tunggu. cukup. Di mana Daud kan tertulis? Di bawahnya mana tertulis? Yesus. Iya, masalahnya di mana tertulis silsilah Maria, Pak? Saya nggak menemukan dalam kitab Bapak silsilah Maria sama sekali. Di mana coba? Coba tunjukin saya bahwa Maria punya silsilah. Yang saya Di tahu Lukas silsilah 3, Yesus, Pak. Di Lukas di Lukas 3. Lukas 3. Lukas 3 Nomor 23 sampai 38. nomor berapa? Nomor 23. Oke, kita baca 3. Oke, nomor 23. Panjang Kita itu, baca ya, panjang teman-teman. itu. Oke, aku baca ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat. Lah di mana Maria, Pak? Maria di mana Maria? Itu nenek moyangnya Maria itu tuh panjang sampai ayat 38. Artinya Oh, jadi ini sebenarnya Itulah. silsilah Maria bukan Yusuf.
Ya kan Kurang itu ajar nih tadi, penulis Pak. kitab ini kok dirubah-rubah sih. Sebentar. Emang jahat Kalau- banget nih penulis kitab Lukas nih ya Pak ya. Mereka nih kok jahat banget sih, membuat saya sesat. Mereka di sini tertulis Yusuf, tiba-tiba ini punya Maria. Aduh, ini tolong dong direvisi Pak, biar kita nggak sesat nih Pak baca Bible Pak. Ya kalau mau Di sini merevisi ketulisnya itu, Yusuf, Bu tapi Yuni sebenarnya ini kalau punya Maria. power, ya silahkan. Kalau mau merevisi itu Bu Yuni harus punya Ini aku power mau demo seperti deh, Dewan aku demo Pers. deh kayak Lai. Tolong revisi itu bukan Yusuf tapi Maria Pak. Jangan Bapak bantu saya lah. Ini Pak Kalau jahat loh Pak. silsilah Ini Yesus penyimpang ditarik loh ke Pak. bangsa Israel lewat Maria gitu loh. Kalau mau lihat di silsilah Ya mana? teologis Aku nggak. ditarik ke Aku udah Israel itu ya capek-capek Maria. cari Pak. Bahkan ya Pak. Tapi aku nggak ketemu Maria itu punya silsilah sampai ke Daud. Yang ada cuma silsilah Yusuf. Yang bener aku atau kitab Bapak nih yang berbohong nih. Bapak tuh siapa yang mau? Ini jahat banget ya penulis kitab Kristen nih ya. Masa silsilah Maria dibikin silsilah Yusuf sih? Ganti dong, jangan gitulah. Kami tersesat loh baca Bible loh. Soalnya kami ini jujur kalau baca Bible nggak berani berubah-ubah. Masa di sini tertulis kata Yusuf tapi tiba-tiba dirubah jadi Maria? Aku nggak mau kayak gitu. Aku berdosa merubah-rubah kitab suci orang Kristen guys. Mana nih silsilah Maria? Aku nggak bisa baca. Mana ya kata Maria di sini? Iya adalah anak Yusuf. Tuh, Ayahnya Yusuf. Maria itu Eli. Sebentar. Tapi di sini bapaknya Yusuf yang Saya- Eli saya bukan coba Maria Pak. Sebentar. Iya, maksudnya gini. Wah, Saya wah ini jahat beradaptasi. banget nih kitabnya orang Kristen nih. Dari Yusuf diganti Maria, jangan gitulah Pak. Pak, jadi saya sesat nih baca Bible nih. Di sini tertulis Yusuf. Saya kan nggak mau menentang akal sehat saya Pak. Akal sehat saya mengajarkan apa yang tertulis itu yang dibaca. Masa di situ tertulis Yusuf saya harus ganti Maria? Nanti saya kena kutuk Tuhan Bapak loh. Barang siapa yang merubah firman Tuhan terkutuklah ia. Aduh Pak, saya takut kalau begini jadinya baca Bible. Ah, gimana sih Pak? Uni, Bapak aneh dia coba penulis kitab tanya Bapak aja nih. Uni bilang, Pak, nama bapaknya Maria siapa Pak? Coba Pak. Kenapa? Nama bapaknya Nama Maria. bapaknya Maria, bapaknya Maria. Jadi bagaimana mau saya katakan ya kalau kita berdiskusi tentang iman. Enggak Bapak takut Pak saya tanya Bapak kalau merubah firman Tuhan dalam Bible itu berdosa nggak sih Pak? Ya, ibu harus punya kekuatan seperti Dewa Thor. Bukan, saya tanya kalau di iman Bapak, kalau tiba-tiba Bapak merubah misalkan yang tertulis adalah ayam terus Bapak bilang bebek, itu berdosa nggak sih kayak gitu di Kristen? Karena ditulis di kitab Wahyu tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Otomatis. Lah Bapak kenapa Bapak rubah-rubah firman Tuhan? Di situ si Sila Yusuf Bapak bilang Maria, berarti Bapak udah dikutuk Tuhan nih. Bentar lagi Bapak jadi pohon ara kering nih. Bapak jahat deh menyesatkan kami umat Islam Bapak. Sebentar. Nama Eli itu, Iya. nama Eli itu adalah nama yang common, yang jamak di Bani Israel. Dan mereka Terus? menyebut-nyebut Oh, nama Eli. enggak, jadi ini Artinya tuh- mereka tuh jadi si mereka Eli tuh ini- bagian. Si Eli ini Berarti bapaknya ini- Maria. Berarti Uni ketika Yesus disalib itu Eli lama sabachthani itu berarti dia nyebut kakeknya berarti. Bukan, Itu itu lain dia lagi, bicara Pak. Itu lain lagi, lain, Pak. lain. Enggak, berarti ini bukan anak. Oh, jadi ini bukan, berarti ini salah tulis, Pak. Atau gimana nih, Pak? Maksudnya Ini lagi begini. terus maksudnya begini. Kalau Maksudnya gimana dong? Begini, sebentar. Kalau di tradisi Sunda, maka nama Asep itu adalah nama yang common. Asep, kemudian Mulyana itu atau Engkus itu nama yang umum di kalangan Sunda. Kalau misalnya Iya. di Korea nama Kim, kalau di Batak itu namanya Ucok. Artinya Iya. kalau ada nama-nama seperti Asep, si Asep tak kernaun gitu. ya banyak Kalau lah. ada kata Asep, artinya orang akan mengatakan bahwa dia kemungkinan lahir di Jawa Barat. Begitu Ya loh. berarti ini si Eli ini anak bapak si Maria atau bapak si Yusuf, Pak? Sebenarnya Eli dalam Lukas pasal 3:23 ini. 23 ini. Sebenarnya jujur Pak, Bapak jangan Pak jujur lah sama aku Pak. Masa aku nggak bisa. Aku Eli udah 6 juga- tahun belajar Bible. Eli juga Anak Maria ini? disebut Ini sama Bapak Maria? Eli juga sering disebut Oh berarti ini Maria. bapak. Wah jahat nih penulis Bible nih. Eli itu bukan bapaknya Yusuf, woi. Itu Yusuf itu bapaknya bukan Eli. Kenapa nih penulis kitab diganti-ganti nih? Jahat banget nih. Pantesan sesat orang Kristen semua rata-rata nih. Ih jahat Pak Raja banget. Boy. Masa? Eli itu memang Bapak Bapak bapaknya tahu Yusuf. udah. Sebentar. Eli itu Oh ditulis Bapak memang Yusuf juga Bapak Eli Yusuf. namanya. Ya menurut Beripa gimana? Oh jadi Pak Raja dua-dua. Boy. Oh benar berarti nih, tunggu aku dapat nih. Berarti menurut Bapak Raja ini bentar dek. Eli itu nama Bapak Yusuf juga nama Bapak Maria. Begitu ya Pak? Sama-sama Eli nama bapaknya.
Ya mereka menyebut itu, tapi memang ada tradisi Kristen kuno. Mereka Maria itu juga menyebut nama-nama tertentu, tapi tidak ditulis. Enggak, ada Enggak, maksudnya- kan. Ada nama Yohana. Enggak, aku lagi diskusi sama Bapak Boy dulu. Ada nama Ana, ada Yokim. Itu disebut tradisi bukan, Kristen aku kuno. tanya. Maksud aku gini loh, Pak. Eli ini sebenarnya bapak siapa? Yang jelas bukan bapak aku, bapaknya Maria atau bapaknya Yusuf. Itu yang aku pengen tahu. Kembalikan aja ke teksnya, disebut apa di situ, itulah yang jadi rujukan. Anak bapaknya Yusuf, Sudah, titiknya Yusuf, sudah berarti itu. Maria. Ya udah, berarti nggak ada Sisilia Maria. Bapak bilang tadi ada Sisilia Maria, berarti Yesus Kan bukan saya keturunan sampaikan Daud. Kan saya sampaikan tadi, karena mereka itu dalam masa pembuangan terputus tapi tidak dicatat. Tidak dicatat gitu. Oh, tapi tidak dicatat, Jadi, tapi bapak tahu makanya kalau itu ada. Lukas juga tidak Tunggu, boleh asal-asal tunggu, mencatat gitu. tidak tercatat, tapi kalian umat Kristen tahu kalau itu ada tercatat. Tapi tidak tercatat, Kristen tapi itu- kalian tahu itu ada. Umat Wah, hebat Kristen kali umat itu, Kristen umat ya. Kristen itu dalam paham Kristologi itu adalah 4 turunan terakhir paling atas itu sudah cukup. Sudah cukup. Yang mana? Yang mana keturunan yang mana yang 4 itu? Misalnya yang dari Abraham. Misalnya begini Bu Rifa. Abraham. Bentar, Bu Rifa. Bu Rifa paham nggak silsilah marga-marga di saudara kita suku? Marga-marga itu setahu saya itu bukan saudara kandung aja, tapi nenek moyang keturunan-keturunan kan begitu. Iya kan? Ya, maksudnya Paham Pak, saya Iya. orang Batak Pak. maksudnya gini. Itu orang Batak tuh siapa saya Ya, itu? misalnya gini. Misalnya ada marga Siregar gitu ya. Budi Siregar gitu ya. Siregar itu mayoritas muslim karena dia dari Tamsel. Nah, ditanya, "Kamu marga apa?" Gak mungkin dia bilang, "Saya keturunan dari kakeknya yang generasi di atas dia 3 kali," karena dia tidak akan kenal. Tapi dibilang, "Saya marga Siregar." Itu sudah cukup mengatakan bahwa dia marga Siregar dan entitas suku Batak. Itu loh maksudnya. Bukan gitu analoginya Oh, Pak. tapi Yesus Pak, bukan gitu analogi dalam Batak. Nah, contohnya Gimana? Bapak itu punya, misalnya Bapak Siregar. Nah, mama aku Nenggolan. Nah, dalam Batak itu kan satu marga kan. Regar Nenggolan kan masuk kan pertuturan Kita jangan kan. lebar dulu, Pak. Enggak, sebentar. Poinnya Pak, poinnya berarti kita kan sama-sama saya satu orang Batak. Batak. Kalau ditanya, Kita kamu marga sama- apa? Marga sebentar. Siregar. Apakah harus dijelaskan bahwa marga Siregar itu Enggak, dari sebentar Bapak. Sebentar Bapak. kok malah bahas marga Batak, kita lagi nanya bapak. Enggak, iya ini. Aku tuh tadi nanya Analogi cuma sama, Eli ini Karena anak bapak rujukannya siapa? Maria, Itu karena aja rujukannya loh. Maria dan Yusuf ketika disebut bahwa dia dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, itu sudah cukup. Di mana dikatakan Maria itu, Pak, anak bahwa dia sampai ke Daud? Kan kita nggak bicara. Pak, kalau Abraham, Kak, saya juga keturunan Abraham kalau gitu. Iya, berarti ya sudah, Bapak juga berarti keturunan saya- Abraham. Betul, berarti saya akuin. Ya, berarti bahwa apa? Rifa adalah keturunan Abraham. yang- Saya sampai situ. Masalahnya Mesia itu bukan dikatakan keturunan Abraham, tapi keturunan Daud. Bapak tahu nggak Daud itu punya anak banyak? Salah satu di anak A. Kan keturunan Daud. Masalahnya Yesus keturunan Daud nggak? Iya. Di mana terbukti Yesus keturunan Daud? Lah, di mana? Ini kan silsilah ini kan bukan silsilah Yesus, tapi ditulis silsilah Yesus. Ini kan silsilah Yusuf. Yang keturunan Daud kan si Yusuf. Begini. Bapak bilang Maria lah. Di mana Maria tertulis keturunan Daud? Analoginya begini, Bu Rifa sama Pak Sam, ya, supaya kita juga Apa bisa tuh? berpikir kritis dan bisa berpikir logik. Ini saya lagi berpikir kritis, Pak. Iya, iya. Daud itu keturunan Abraham bukan? Oh iya, saya juga keturunan Abraham. Ya, enggak, Daud itu keturunan Abraham bukan? Semua bukan cuma Daud, Pak. Kita semua keturunan Iya, Abraham. iya, iya. Karena dia bapak Daud itu bangsa-bangsa. keturunan Abraham bukan? Saya kasih premis dulu, Daud keturunan Abraham. Kan iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Nah, Iya. dalam kitab itu disebutkan bahwa Yesus itu keturunan Abraham. Artinya, secara otomatis Yesus itu keturunan Daud. Begitu, saudaraku. Bapak juga secara otomatis keturunan Abraham. Yang ditanya silsilah Pak, contoh kasih analogi tadi Pak. Bapak marga Siregar, mamaku Nenggolan, itu kan satu marga masuk. Nah, Terus? apakah silsilah kita masuk sama bapak sama mamaku? Kan enggak, kan sama-sama orang Batak kan, silsilahnya ditanya Pak. Silsilah bapak itu Ini- sama ini enggak harus- sama mamaku? Ini Pak Salnya harus 2 SKS nih saya ajarin tentang silsilah Batak. Waduh. Sebenarnya kembali ke uni. bentar dulu.
Sebenarnya saya tuh nggak ribet-ribet sih dari tadi loh. Saya lagi bertanya, Eli itu bapaknya siapa? Bapaknya Yusuf atau bapak Maria? Kenapa ketika tertulis bapaknya si Yusuf, tiba-tiba bapak bilang bapaknya si Maria? Aku belum tahu bapaknya Maria itu siapa. Coba, ada nggak kalian dapat informasi kalau Maria itu nama bapaknya itu betul-betul si Eli? Eli mana gitu loh? Eli Dalam bin tradisi, apa? dalam Apakah tradisi ada- Kristen kuno ada Umi, disebut nggak ada nama namanya Bapak Maria bapaknya ini. itu ya Cari. Yokim. Aku belajar Umi, aku Itu. belajar cari tentang Yokim Bapak itu Maria. adalah Ya, Itu sabar, nama sabar, dari sabar, saya. sabar. Yokim Kalau ngomong itu dua-dua adalah gitu nama-nama nggak dari Israel. kondusif. Enggak gini loh Pak, aku nih tambah stres nih lama-lama nih. Aku cuma nanya, dalam tekstual kitab Bapak, Eli itu bapaknya si Yusuf. Di ayat lain si Yusuf itu bapaknya si Yakub, kan gitu. Tadi ketika saya membawa Lukas pasal 3 nomor 23, tiba-tiba Bapak merubah firman Tuhan. Apa yang Bapak rubah? Nama. Loh, Pak, saya bacakan nih ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut Nggak anggapan ada orang rubah-rubah angka. ia adalah anak Yusuf. Tadi Bapak bilang ini Maria. Nggak ada kata Maria. Maria itu Namanya diskusi begini kadang jeda begitu bisa terjadi. Tapi ya udah kalau gitu bukan Sisilia Maria berarti. Nggak, ya udah kalau gitu kita Ya. sepakat nih. Berarti Lukas itu bukan Sisilia Maria ya, Sisilia Yusuf ya. ada Maria sedikit tapi memang berbeda. Mas, Marianya sedikit tapi di mana tertulis Marianya sedikit itu? Dibaca sampai Mana? 38. 38. Oke, saya baca 38 deh. Enggak, dari 23 Anak Enos, anak 23. Aduh. Di mana kata Marianya? Tepat di ayat berapa? Biasanya nggak bacanya banyak. Di ayat berapa Maria itu? Tertulisnya di mana? Maria. panjang itu. Makanya kalau panjang tuh jangan suruh saya baca. Di mana? Ya, Marianya di mana tertulis? Nanti aja Ya. dibaca, nanti aja dibaca. Tapi intinya adalah Ya elah, kan aku pengen kita selesai nih masalahnya nggak move sekarang. ini. Topiknya nggak move. Iya, tidak akan move kalau Bapak tidak jujur, Pak. Terakhir gini lah Bu ini. Ya, saya nggak lagi maksain sih. Ya, carilah kebenaran. Ini saya lagi versi cari Bu Yuni. kebenaran. Iya, versinya Bu Yuni gitu ya. Tapi Makanya saya nggak nanya, bisa- saya nggak bisa lebih jauh lagi. Silahkan. Oke, nggak apa-apa. Saya sangat respect nih Bapak. Nggak masalah, nggak Biar- masalah. biar kita Tapi move. terima kasih loh Bapak sudah berbagi. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah membagikan kebenaran perspektif Bapak sendiri, walaupun itu bukan universal karena tidak mengikuti kaidah tekstual secara utuh, tidak mengikuti aspek rasional secara utuh. Terima kasih banyak, tapi saya sangat respect. Pertama, saya sangat menghormati Bapak Raja Koi karena attitude-nya ya. Kalaupun seandainya ada Roh Kudus itu, mungkin saya bisa katakan nih Bapak Raja Koi ini diurapi Roh Kudus sekarang, karena attitude-nya sangat luar biasa. Ya, serius. Kalau ini Saya jarang kalau bertemu diskusi teman-teman berhenti, kalau Kristen saya yang mau seramah berundang, ini. bisa nggak terakhir saya minta pesan, kasih pesan. Kalau saya nanti mau Boleh, teman kali pesan ini apa? mau Enggak, saya nggak mau nurunkan orang kalau nggak turun sendiri. Enggak, Bapak. Oh, Bapak di sini gitu. memilih. Bapak yang naik, Bapak boleh. Saya nggak mau Saya- nurunkan saya- Bapak. saya Kan Bapak mau sesopan. turunkan. Orang Ini kan sesopan masih Bapak jam- ini kalau bisa jangan saya turunkan. Malah Jam saya 10. kalau bisa Bapak saya ini udah follow, Bapak saya udah follow. Siap. Saya akan- Thank you so much, Di jam- Bapakku, di jam Bapak yang baik. 11 saya ada kegiatan. Tapi begini ya, saya udah naik turun komal-komal. Saya berterima kasih, ini mencerahkan. Tapi hindarilah kita kata menghujat, karena bagaimana Betul, kita jangan menghujat. Betul. saudara sebangsa, kita bangun negara kita ini ya. Kita bangun negara kita Mantap. ini supaya kadang dalam otak saya berpikir saya dikasih pemimpin apapun agamanya ya saya dapat yang kayak begini ya, mudah-mudahan pemimpin sekarang ini bisa lebih bagus lah ya. Saya lihat memang lebih bagus gitu ya, tapi ya sudahlah kita jalani. Maksudnya terhadap komal-komal ini silakanlah berdakwah, tidak ada yang larang-larang itu. Silakan membela imannya, tapi jangan menghujat. Saya juga agak ada juga saya sampaikan kritik kepada Edis, tolonglah jangan menghujat lah sampai itu Insya Allah, luar biasa Bapak dua rob ini. itu. Nanti saya pun jadi rob karena saya ketua RT loh, saya rob berarti logiknya kan. Luar biasa Bapak ini. Iya kan, Keren saya ini. jadi rob gitu ya. Benar nggak logiknya begitu? Subhanallah. Oke, Ya. Ada dogma di situ bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi Kristen, Muhammad itu adalah Nabi bagi Muslim. Selesai sampai situ. Masya Allah. Dihormati. Ya, betul. Saya sih itu sih saya Mungkin bilang. sebelum Bapak turun saya tanggapi nih. Pertama, sungguh sangat zolim umat Islam, sangat zolim. Saya pastikan kalian termasuk zolim kalau kalian menyerang pribadi Bapak ini.
Sungguh sangat zolim kalian. Saya khawatir kalau kalian umat Islam yang menyerang bapak ini secara personal, ketika dia sudah menunjukkan bahwa dia memiliki sisi yang berbeda dari umat Kristen yang kebanyakan naik ke koma saya, lalu kalian menyerang bapak ini secara pribadi, kalian bahkan menyerang agamanya. Saya yakin kalian masuk ke dalam kategori hadis di mana Rasulullah berkata, barang siapa yang tidak bersikap adil kepada orang kafir yang bahkan tidak mengganggu kita, maka Rasulullah akan berperkara dengan kalian di yaumil hisab. Saya tidak mau terlibat dengan hal itu. Ya, saya tidak mau menjadi orang yang zalim terhadap bapak ini, karena bagaimanapun juga dia satu negara dengan saya, saudara senegara saya. Dalam aspek sosial, saya harus bersama-sama dengan beliau untuk membangun negara ini menjadi lebih baik lagi. Tapi dalam agama kami berbeda, bukan berarti saya harus menghantam dia, tapi saya boleh menghantam logikanya yang mungkin saja cacat dan keliru, karena itu adalah hak anak bangsa juga untuk mencerdaskan bangsa. Tapi ketika itu sudah berkaitan dengan dia berkata, saya yakin, saya percaya, saya tidak bisa lagi berdebat dengan bapak ini. Kenapa? Itu adalah aspek pilihan, sama seperti selera. Saya sangat respect dengan orang-orang seperti Bapak Raja Koi ini. Kesantunannya membuat saya justru bangga punya saudara Kristen seperti Bapak Raja Koi. Ini membuktikan bahwa sebenarnya bisa jadi orang-orang yang beragama Kristen itu sebenarnya tidak semuanya jahat, hanya saja mungkin mereka ke-trigger. Nah, maka kalau saya bisa berlaku adil kepada orang Kristen, saya insya Allah sedang membuktikan apa yang Nabi saya ajarkan, bahwa saya tidak sedang menyerang iman Kristiani. Saya tidak akan menyerang iman Bapak Raja Koi di sini. Saya juga tidak akan membenarkan iman beliau, tapi saya bersikap toleransi. Dari kata tolerir itu membiarkan, itu iman beliau, tidak masalah. Tapi dalam ranah debat, aspek diskusi, kalian tahu, dialektika itu tidak jauh dari aspek rasionalitas, logika, tekstual, kontekstual, dan kaidah-kaidah ilmiah lainnya. Walaupun nanti diikat dengan saya percaya, maka itu sudah imani saja, it's okay. Apakah rendah ketika beliau mengatakan dia imani saja? Tidak, saudaraku. Karena Al-Quran sudah katakan, Al-Quran sudah sampaikan itu. Kita sebagai muslim dan muslimah tentu nggak perlu paksa Bapak Raja Koi percaya apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena Allah mengizinkan beliau seperti ini. Mungkin seperti itu ya. Saya meminta untuk kalian umat Islam berhenti menyerang secara personal. Mari kita diskusi yang baik seperti saya dan Bapak Koi. Tidak ada hujatan dari tadi. Beliau respect kepada saya, beliau tidak menyerang saya juga tidak menyerang beliau. Walaupun mungkin nanti ada pernyataan dari teman-teman bahwa oh iman itu harus dibuktikan, itu pilihan teman-teman. Saya mau Bapak Raja Koi sering-sering datang ke sini untuk membuktikan bahwa tidak semua orang Kristen itu tantrum, ngamuk, menghujat seperti Bapak Al tadi. Ya, terima kasih banyak. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan, saya Bapak follow Koi. ya, izin follow. Sama-sama. Ini Rifa ya, saya izin follow. Luar biasa. Saya juga follow. Ya. Bertakwalah, nggak ada dilarang dalam, dilindungi kok di negara ini. Benar. Bahkan saya Sama, menginjili juga dilindungi. Iya, bahkan saya bilang Dengan catatan jangan menginjili orang yang sudah beragama, itu nggak boleh, karena itu melanggar SKB 2 Menteri. nyebar brosur kayak nawarin apa gitu loh. Itu nggak benar itu. Ya, keren banget ini Bapak ini. Luar biasa, Bapak sehat-sehat selalu. Nanti kalau Bapak ingin bertanya saja tentang Islam, boleh Bapak naik ke komal saya. Atau Bapak ingin mengangkat satu tema yang mungkin Bapak lihat selama ini saya malang melintang, terus Bapak tersakiti dengan apa yang saya sampaikan, menurut Bapak saya salah, boleh Bapak konfirmasi dengan mengadakan diskusi dengan saya. Dua arah. Saya dengan cara baik-baik. Nanti kalau ada saya pas lihat Siap. scroll gitu ya. Ini saya nanti kita diskusi ya. Thank you Bapak Raja Koi, sehat selalu. Salam hormat, respect buat Bapak. Terima kasih. Siap. Saya Lanjut juga lah mau sama sholat zuhur di teman-teman sini. ya. Oke, siap. Terima Boleh, kasih. boleh. Ya, sayonara Bapak, sehat selalu. Sayonara, Bang. Ya, keren banget Bapak ini. Aku respect, salut dengan Bapak Raja Koi ya. Jadi Luar biasa beliau. Elia itu bapaknya siapa Ya. nih? Siapa? Itu nanti kita tanya sama yang lain Elia ya. bapaknya siapa? Nah, Jadi- nggak ada, jadi begitu. nggak ada di Bible itu dituliskan tentang siapa Bapak Maria. Sebenarnya yang disampaikan tadi di Lukas 3 nomor 23 tadi itu seharusnya tidak disandingkan dengan kitab suci. Sebagaimana Rasulullah itu ditanya silsilah keturunan Rasulullah, kan nggak disandingkan ke kitab suci. Artinya kan itu pendapat orang yang mengetahui tentang kehidupan Nabi, yang mengetahui kehidupan Yesus kan orang-orang setempat. Seperti Paulus dikatakan Plater itu di Kisah Para Rasul 17-18, yang mengetahui kan orang-orang yang itu, orang-orang Athena. Yang Paulus dikatakan, kamu Plater, pembawa berita palsu, pembawa berita ini. Itu kan yang mengetahui orang-orang di situ. Begitu. Kan si Lukas hanya bertanya kepada orang-orang di situ kan, Uni kan? Ya kan? Siapa sih ini si Yesus tuh gitu. Begitu. Ya. Apapun
apapun teman-teman muslim kan sudah tahu, teman-teman Kristen kita itu kan punya doktrin. Dalam logika sederhana kita, memang kita boleh mengatakan bahwa doktrin mereka itu unlogik, tidak masuk akal, tidak sesuai data, dan tidak sesuai fakta. Itu tidak masalah, itu namanya critical thinking. Tapi kembali lagi, aku baca sebuah hadis ya. Barang siapa yang belajar untuk mendebat para ulama dan mengolok-olok orang jahil, finnar. Aku nggak mau mengolok-olok saudara kita yang Kristen. Kenapa? Karena mereka menjadi Kristen dan Yahudi itu atas izin Allah untuk kita semua sebagai ujian. Apakah kita bisa menerima mereka berbeda dan tidak menyembah kepada Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah ditegur oleh Allah karena tidak mau memberi makan orang kafir. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, dia tidak menyembah kepadamu. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Bukankah dia hambaku juga? Kita tidak pernah tahu Bapak Koi itu menjadi apa dan siapa dan bagaimana matinya nanti. Bisa jadi kita yang mungkin mengatakan kita membela agama Allah, kita yang mati dalam keadaan kafir, sementara Bapak Koi mati dalam keadaan bersyahadat kepada Allah. Makanya aku nggak berani guys lagi ya. Dulu memang pernah sering dulu. Kenapa aku dulu mempertontonkan kebotolannya dan aku nggak sepakat untuk mengolok-olok mereka ya. Tapi aku pertontonkan saja. Aku temani aja mereka bermain-main dengan kebodohan mereka. Tapi itu